Perkembangan kelapa sawit. Kebun sawit di Indonesia. Perkembangan perkebunan di Indonesia tidak lepas dari sejarah kolonialis, kapitalisme, dan modernisasi. Sampai sekarang, perkebunan kelapa sawit pertama kali dikembangkan secara komersial tahun 1911 di pantai timur Sumatera, Aceh, dan Sumatera Utara. Sejak era kolonial sampai dengan saat ini, perkebunan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Kebun sawit di Indonesia luas akibat peningkatan konsumsi minyak sawit di pasar internasional. Yang kedua, ambisi pemerintah untuk menjadi produsen minyak sawit nomor 1 di dunia. Biaya tenaga kerja dan lahan yang murah. Yang keempat, berbagai kebijakan pemerintah. Hak guna usaha, izin usaha perkebunan. Perkembangan industri sawit di Indonesia. Investasi melibatkan 155 lembaga keuangan dari 24 negara dengan nilai investasi perkiraan US dollar 3,725 juta. Diperkirakan sampai dengan tahun 2007, luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 7,6 juta hektar. Produksi CPO mencapai 11 juta ton. Dengan ini, ekspor 27 triliun tahun 2005. Total 20 juta hektar perkebunan kelapa sawit sebagai target pemerintah 2006. Ini adalah peta General Model Capitalist and Production Trade Cycle. Jadi ini produk-produknya, consumernya, ya, dari pengolahan sampai jadi minyaknya itu melewati begini, ya. Rantai industri kelapa sawit. Rantai industri kelapa sawit itu kita dari sini. Investor, plantation, reference, competition, manufacturing, and retailers. Ya, kurang lebih kayak begini. Oke, selanjutnya. Model perkembangan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan skala kecil yang didasarkan oleh kejelian petani. Kedua, perkebunan skala besar yang didominasi kepentingan pemerintah dan perusahaan swasta. Sistem kebun besar. Jadi sistem kebun besar itu yang kebunnya sampai berhektar-hektar itu memiliki sistem yang dikontrol atau dikelola adanya dominasi atau hegemoni oleh perusahaan yang didukung oleh pemerintah, perusahaan sebagai pelaku utama. Yang kedua, inisiatif untuk membuat kebun tersebut dilakukan oleh perusahaan. Misal, HTI, KPH, kebun besar kayak karet, sawit, teh, kopi, dan lain-lain. Oke. Beberapa ciri-ciri sistem perkebunan besar antara lain menggunakan luasan lahan yang sangat luas. Yang kedua, tanaman yang ditanam sejenis monokultural bukan multikultural. Yang ketiga, diorientasikan untuk memaksimalkan keuntungan lewat pasar. Yang keempat, melibatkan tenaga kerja yang banyak dan bisa memobilisasi dari luar kawasan. Yang kelima, menggunakan modal yang sangat besar. Karena perkebunan besar itu modal pun besar. Yang keenam, inisiatif hanya untuk melayani kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, pengembangan teknologi ataupun pengetahuan berorientasi cari untung. Oke? Ini adalah kondisi mengarah pengontrolan oleh kelompok swasta. Jadi kalau swasta ini dia mengarah pengontrolannya kayak begini ya, kurang lebih. Oke, saya lanjut.
sistem kebun besar atau onderning dia kayak begini kurang lebih ya. Saya lanjut. Ini juga ada alur masalah dan di kebun sawit. Oke. Kurang lebih begini saja. Terima kasih.